Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha min ahadis sunanil mu'akkadati li'anna bihi sababan liwujudi dzurriyyati wa ja'ala wadimatahu min afdhalil ibadati. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya pada episode ini akan membahas sebuah topik yang saya kira relatif baik untuk dibahas, karena kita itu hidup justru ada beberapa tingkatan dalam tafsir tarbawi, diantaranya taurut tufulah, kemudian taurut tamyiz, kemudian ada taurut rusydi. Sebagai pemuda disebut sebagai taurut rusydi, masa muda atau masa muda ini masa emas. Sebagai pemuda maka kita harus membawa perubahan. Ketika kita sudah jadi pemuda, maka tentunya dituntut juga mempunyai kesempatan untuk menikah. Ketika Bung Karno berkata, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia. Dalam artian apa? Pemuda jika kemudian menikah, maka bangkitlah sebuah kehidupan untuk kemudian merubah perubahan dunia, perubahan kondisi dan lain sebagainya, perubahan ekonomi, perubahan kesemangatan dan lain sebagainya, untuk kemudian menjemput masa depan yang cemerlang. Saya teringat dari sebuah kata yang saya tulis waktu saya belajar. Ada perkataan dari Syekh Amin Qutbi. Beliau berkata, khairul buyuti makana fihi rajulu rajulan wal mar'atu imra'atan wa syarrul buyuti makana fihi rajulu imra'atan wal mar'atu rajulan. Artinya begini, sebaik-baiknya rumah adalah rumah tangga yang laki-laki sebagai laki-laki. Bagaimana? Pemimpin sebagai pemimpin. Semua kepemimpinan, semua keputusan rumah tangga tergantung laki-laki. Artinya apa? Laki-laki sebagai laki-laki. Wal mar'atu imra'atan, sedangkan perempuan adalah makmum. Perempuan sebagai perempuan. Tidak boleh perempuan sebagai imam kemudian laki-laki sebagai makmum. Tidak boleh. Jadi laki-laki pemimpin perempuan, sedangkan perempuan adalah makmum dari seorang laki-laki. Yang semuanya saling melengkapi. Simbiosis mutualisme kalau dalam bahasa kampus. Wasyarul buyuti makana fihi rajulu imra'atan wal mar'atu rajulan. Sedangkan ketika jadi polemik besar ini, perempuan sebagai imam, perempuan di depan, sementara laki-laki di belakang. Dalam artian perempuan menjadi orang yang mempunyai kebijakan misalnya dalam rumah tangga, sedangkan laki-laki di belakang, maka di situ akan berantakan, maka di situ akan rusak, maka di situ sebuah keromantisan dalam rumah tangga tidak ada. Untuk itu saya tertarik untuk membahas hal ini. Kenapa? Karena justru di kehidupan kita ini lebih-lebih orang yang berumah tangga, dari pemuda kemudian berumah tangga, yang disebut dalam tafsir tarbawi itu taurur rusydi wal istiwa, remaja kemudian menikah kemudian punya anak, maka di situ kita mempunyai kewajiban untuk memimpin sebagai laki-laki. Begitupun perempuan mempunyai kewajiban untuk makmum. Biar nanti lengkaplah pasangan di antara laki-laki dan perempuan. Maka kuncinya adalah understanding. Yang disebut sebagai understanding, kita saling mengerti. Laki-laki bagaimana posisi laki-laki, perempuan bagaimana perempuan, punya anak ketika sudah remaja, bagaimana upaya anak sebagai anak, ketika besar misalnya, bagaimana anak itu memposisikan diri sebagai anak. Jadi saya kira jika ini kita bisa pikirkan dan memikirkan hal itu, bahwa rumah tangga yang baik adalah bagaimana laki-laki sebagai laki-laki, bapak sebagai bapak, ibu sebagai ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.